Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem kamu nyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Wah. Setelah live, Mas Tulus langsung on cam lagi. Ini aku nggak peduli kalian minta apa enggak. Karena memang setelah aku cari tahu terkait dengan gempa yang di Aceh yang terjadi kemarin, ini merupakan beberapa clue yang kurang baik yang bisa jadi hari ini juga akan ada sebuah gempa susulan. Ini yang saya baca melalui angkanya. Jadi ini sangat menarik bukan bagi kalian tapi bagi saya pribadi. Seperti apa ulasan saya tentang gempa yang terjadi di Aceh kemarin tanggal 28 Mei 2024, nanti kita bahas secara detail ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali. Yang baru atau yang lama yang suka sering nonton, saya ucapkan selamat datang. Kemudian yang sudah sering nonton tapi belum subscribe, mau yang baru yang lama, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, tombol loncengnya dihidupkan. Jangan lupa di like, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat yang mau nyawer. Oke. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Yang sedang sakit bismillah semoga cepat sembuh. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Saudara-saudaraku yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga hutang endang lunas. Dan yang keadaannya sekarang sedang kurang baik, bismillahirrahmanirrahim, Allah rubah menjadi baik. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Sepenting harus semangat. Mas Tulus setelah garing. Aku jujur lapar teman-teman. Tapi pas aku cari tahu terkait dengan gempa 6, sekian yang ada di Aceh ini, bagi hitungan saya ini cukup menarik sekali. Dan apakah berhubungan dengan elemen tanah yang sudah Mas Tulus sebutkan menjelang bulan Juni? Jawaban saya sangat berhubungan. Jadi inilah kenapa Mas Tulus bahas. Wah, menarik banget soalnya ya. Yang penting Mas Tulus masih mau ingatin teman-teman terus kalau hari ini Mas Tulus bahas ini, kalau Mas Tulus masih mau tahu, Mas Tulus masih pengen kalian bantu untuk sedekah nasi bok. Mas Tulus masih pengen ngemis terus pokoknya ya. Padahal hari Jumat tinggal besok nih.
Ya kan, tinggal beberapa hari lagi. Tapi Mas Tulus masih ngemis nguras perhatian teman-teman buat bantu sedekah nasi box ya. Silakan teman-teman bantu sedekah nasi box, cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Kemudian teman-teman yang mau bantu sedekah Bumi Nusantara, silakan cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan paling atas. Rekeningnya Permata atas namanya juga Tulus Rianto. Ingat, sedekah nasi box ini di deskripsi BRI. Kemudian kalau sedekah Bumi Nusantara di kolom komentar paling atas rekeningnya Permata. Sama-sama atas nama Tulus Rianto. Oke, minta doanya bismillahirrahmanirrahim. Semoga nasi box kita di bulan Mei ini Allah berikan keajaiban. Tiba-tiba ada digerakin malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada malaikat yang bantu, tiba-tiba dicukupkan 1 putaran lagi, akhirnya 2 kali lipat. Nah, kita nggak pernah tahu. Amin ya Allah. Kita nggak tahu kalau Allah sudah berkehendak ya. Jadi teman-teman masih bantu silahkan ya. Jadi doa kita adalah minta tetap sama Allah. Mudah-mudahan sedekah bulan Mei diadakan. Amin. Juga semoga sedekah Bumi Nusantara kita bisa segera terlaksana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Oh ya, saudara-saudaraku, masih saya ingatkan lagi buat kalian yang belum kebagian ngamong-ngamong buat bayi bajang. Atau mungkin kalian pengen namong-namong tapi diniatkan buat keluarga besar atau buat diri kalian sendiri, ngopai sing ngomong sampean atau memberikan upah kepada yang menjaga sampean atau pempamomongnya sampean, boleh silahkan DM Mas Tulus ya. Yang mau ikut namong-namong silahkan DM karena jalurnya khusus nggih orang baik. Matur nuwun, terima kasih. Silahkan DM Mas Tulus saja tanpa terkecuali saja nggih. Oh ya, teman-teman, besok kita adakan Q&A ya. Jadi nanti Mas Tulus sore ini atau malam hari ini akan buat postingan baik di Instagram maupun di YouTube terkait pertanyaan kalian yang bisa kalian tulis di kolom live chat yang besok Mas Tulus akan buat Q&A insya Allah sekitar jam setengah 11 atau jam 10 saja ya, biar lebih efisien. Kalau dibikin hari Jumat takutnya nanti kepentok dengan sedekah nasi box, jadi agak kesulitan nanti Mas Tulusnya. Jadi Mas Tulus pengen bikin Q&A-nya besok di tanggal 30 Mei 2024 jam 10.30. Nanti pantengin Instagramnya Mas Tulus ya. Pantengin juga untuk postingan-postingan Mas Tulus di YouTube. Oke? Terima kasih yang sudah bantu sedekah nasi box. Terima kasih. Sedekah bumi, sedekah untuk among-among, terima kasih banyak. Semoga yang among-among pahalanya Allah sampaikan kepada jabang bayi yang diamong-amongi. Amin. Semoga sedekahnya jenengan baik nasi box, sedekah bumi, among-among, Allah terima pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan. Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Teman-teman yang sedekah mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang bantu sedekah mudah-mudahan sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Info lagi buat teman-teman yang mau pesan minyak bidara ya. Pengiriman untuk minggu ini hanya tinggal 3 kuota saja. Selebih dari 3 Mas Tulus tidak bisa kirim lagi. Oke, hanya ada 3 pengiriman untuk minggu ini. Kalau teman-teman mau pesan sebelum atau di bawah 3 boleh. Kalau lebih dari 3 Mas Tulus akan kirim hari Senin depan. Yang mau pesan silakan tonton dulu video packingnya, cek dulu manfaat, fungsinya, berapa mili, harganya berapa. Setelah tonton video packingnya, ketik aja di pencarian packing minyak bidara Big Tulus, nanti akan muncul. Setelah itu kalian bisa langsung pesan ke nomor WhatsApp yang di 0857 di deskripsi. Oke, formatnya Mas Tulus, saya Ibu A, pesannya 3, alamat saya ini, nomor HP penerimanya ini, nama penerimanya dan kode posnya ini. Data diri, nomor HP penerima dan juga alamat lengkap. Formatnya langsung di WhatsApp-kan ke 0857 yang di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau 3 Mas Tulus bisa kirim, selebihnya 3 baru ada di hari Senin depan. Seperti itu, matur sembah nuwun, semoga manfaat minyaknya yang sudah pesan semoga segera sampai, yang sudah sampai semoga jodoh dadi tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin ya Allah. Oke, yang tidak suka dengan intermezzonya silakan digeser ke 7 ya. Menit ke 7 teman-teman. Intermezzonya digeser ke menit ke 7, oke? Pada tanggal 28 Mei terakhir kemarin, ini tanggal 29 kan ya? Berarti kemarin itu ada gempa di wilayah Aceh.
di wilayah pantai barat Kabupaten Simeulue, Aceh. Takutnya saya salah ya. Aceh kan ya, ya takutnya saya salah. Pantai barat Kabupaten Simeulue, Aceh. Maaf kalau saya salah sebut ya. Di pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudonya di 6,2 dan pusat gempa tersebut di wilayah laut berjarak 95 km arah barat daya laut Sinabang, Aceh pada kedalaman 22 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan di Jakarta Selasa mengatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan bisa dirasakan di beberapa wilayah sampai ke Nagan Raya dan juga Aceh Barat ya. Skalanya di skala 4 MMI dan alhamdulillah lagi tidak ada kabar bahwa ada kerusakan besar di balik kejadian ini atau ada yang korban meninggal. Saya belum mendengar soal itu dan gempa susulan masih terus terjadi dimulai pukul 19.15 dan seterusnya semakin mengecil dan pengulangan masih selalu ada. Apa yang bisa kita baca di balik gempa bumi yang terjadi di malam hari? Semuanya menarik bagi Mas Tulus. Yang pertama, teman-teman kalau masih ingat, kalau Eyang bilang ya, di 2024 ini apabila ada gempa yang terjadi di malam hari, itu merupakan pertanda yang tidak baik. Teman-teman, tidak selalu memang. Apakah semua gempa ini bertanda tidak baik, Mas Tulus, kalau di malam hari? Untuk di 2024 tergantung dari tahun dan juga hitungan-hitungan tertentu di mana gempa itu di tahun ini di malam hari selalu dominan tidak baik, pertanda kurang baik. Ya, apalagi terjadi di jam 19, magnitudonya di 6,2 dan tidak berpotensi tsunami, tapi terjadi di pusat laut dan terasa sampai Nagan Raya. Nagan Raya itu kalau dari Aceh kayaknya ya masih 1 hari lagi, karena saya pernah sekali nyanyi di Aceh dan itu tuh jauh banget. Lampung Barat ke Lampung Timur itu kan jauh ya, tapi masih jauh lagi Aceh. Aceh itu luas banget teman-teman. Aceh itu luas sekali. Makanya aku dulu sempat mendengar ada gerakan Aceh yang pengen Aceh itu merdeka jadi negara sendiri. Ya masuk akal karena Aceh itu lebar sekali, jauh sekali. Jangkauannya luas sekali untuk wilayah Aceh. Tapi ya sekali lagi saya hanya akan melihat ini dari intuisi angkanya. Nah, pertama-tama kenapa Mas Tulus tertarik dengan intuisi di balik gempa yang ada di Aceh ini? Apakah ini berhubungan dengan yang ada di wilayah kemarin dengan sesar-sesar yang ada di wilayah Sumatera bagian barat atau pesisir pantai barat Sumatera? Apakah ini berhubungan? Kalau dari hitungan saya ini elemen semuanya berhubungan dan sudah mengarah ya teman-teman, sudah menuju. Nah, jeleknya adalah satu. Kalau terjadi di tanggal 28, maka 29 ini juga akan ada gempa susulan. Entah di wilayah Aceh sendiri atau di beberapa wilayah di Indonesia. Dan ini merupakan provokator yang akan ngajak tempat-tempat lain khususnya Aceh sendiri. Lalu dari mana kita akan baca dulu seberapa bahaya, seberapa mengerikanlah intuisi yang Mas Tulus lihat sampai Mas Tulus tertarik bahas ini dari intuisi 6,2-nya teman-teman. Gempa 28 ini bisa dijadikan juga sebagai momen pengantar untuk menuju ke bulan 6. Apa poinnya? Apa intuisinya? 6,2 apa artinya? 6 itu adalah warning dari alam gaib. Simbol gaib. Bisa juga dari jin, bisa juga dari leluhur Aceh itu sendiri memberikan clue. Ada yang kurang pas dengan Aceh mungkin. Kemudian 2 ini adalah air. 5 ini bersimbol angin juga, angin kencang. Kemudian ada air lagi di bawah 2024. Jadi kalau kita hitung baik dari hitungan angka tanggalnya, jamnya di malam hari sudah pertanda kurang baik, apakah potensi gempanya masih ada? Jawaban saya masih sangat ada. Bahkan saya melihat ada gelombang besar, ada angin kencang disertai air yang melimpah. Inilah kenapa saya tertarik bahas gempa ini. Jadi apakah intuisi mengarah tsunami Mas Tulus? Jawaban saya
hitung dihitung, cocok dicocokkan, memang ada arah-arah menuju ke tsunami atau gelombang tinggi. Jadi hati-hati untuk wilayah Aceh sendiri. Salah satu yang harus diwaspadai adalah masih dengan kadar gempa yang mungkin akan menanjak atau juga akan membesar. Kemudian selain juga gempa susulan atau gempa besar, ada potensi bahwa ada gelombang tinggi, ada gelombang susulan yang akan membesar yang akan terjadi di wilayah Aceh itu sendiri. Jadi clue yang saya sampaikan ini untuk Aceh juga untuk Nusantara, tapi lebih khusus lagi untuk Aceh terkait dengan gempanya, kemudian juga terkait dengan gelombang tinggi di pesisir laut. Ini juga hal yang mungkin bisa diwaspadai oleh teman-teman yang ada di Aceh. Jika misalnya ini terjadi, aku sekali lagi, walaupun intuisinya mengarah ke tsunami, saya tidak mengatakan ini pure akan tsunami. Tapi gempa dengan skala yang membesar atau menonjak atau lebih tinggi, ini sangat mungkin kalau dihitung dari angkanya. Kemudian juga gelombang tinggi yang mengarah ke tsunami juga masih ada, apalagi gelombang-gelombang tinggi disebabkan oleh angka 5 di bagian tengah. Ini juga simbol dari angin kencang atau gelombang tinggi di laut. Jadi teman-teman yang ada di Aceh, mungkin para nelayan kita atau yang beraktivitas di laut di wilayah Aceh juga harus hati-hati karena potensi gelombang kalau dibaca melalui angkanya itu sangat ada. Sekali lagi saya nggak tahu apakah BMKG juga merilis bahwa ada info gelombang tinggi di wilayah Aceh atau di laut Aceh, saya nggak tahu karena saya tidak membaca info itu. Kemudian juga kayak di Jogja juga sempat ada gelombang tinggi ya teman-teman. Kemarin Eyang bilang ternyata terbukti juga ada, dan jauh sebelum ada gelombang Cerondol sudah menyampaikan juga, dan ini salah satu hal yang terjadi secara betulan, bukan hanya sekedar terkaan saja. Tapi kalau dari hitungan angkanya saya melihat ada potensi gelombang tinggi untuk wilayah Aceh itu sendiri. Jadi yang harus mewaspadai, memang ini bisa terjadi secara luas intuisinya soal gempa dan juga gelombang tingginya, tetapi lebih khusus lagi juga saya harapkan untuk Aceh masih harus mewaspadai ini karena gelombang tinggi, gempa susulan yang lebih besar ini juga sangat potensial terjadi di Aceh itu sendiri, juga wilayah-wilayah lain yang mungkin akan terprovokator oleh ini. Jadi gempa Aceh apakah merupakan gempa provokator yang akan ngajak yang lain selama bulan Juni? Jawaban saya betul. Nah, ini ada pesan di mana 6,2 ini kan gempa yang mengakibatkan air, gempa yang menimbulkan air, gempa yang akan memicu air bergejolak, itu artinya mengarah ke situ. Jadi kalau ya amit-amit 2004 pernah ada tsunami besar di Aceh, mudah-mudahan tidak terjadi, hanya sebatas intuisi. Mungkin kita berpikirnya gini, wes lah gempa aja, jangan sampai ada tsunami, kemudian gelombang-gelombang aja, tapi jangan micu musibah besar. Hanya itu aja harapan kita. Tapi kalau dihitung melalui angkanya seperti itu. Dari angka magnitudonya. Kemudian dari angka 28. Ini lebih mengerikan. Ada sesuatu yang tidak terputus di sini, ada yang terus bersambung, berarti 29, 30, 31 dan seterusnya selama bulan Juni. Elemen tanah ini juga bisa jadi potensi musibah. Cerondol sudah menyampaikan, kemudian lewat intuisi angkanya juga saya melihat potensi itu, ada cahaya tanah atau ada aura tanah atau elemen tanah yang membesar di sini yang bisa menjadi potensi musibah besar. Ini hal yang saya lihat. Ini hal yang saya perhatikan di balik tanggal 28.05.2024. Jadi susulannya akan meluas Mas Tulus. Susulannya selain untuk Aceh itu sendiri, ini juga akan potensi mancing-mancing gempa di beberapa wilayah. Ingat, bukan hanya gempa, intuisinya, tetapi mengarah ke gunung yang erupsi, kemudian tanah longsor ya, dan juga beberapa berhubungan dengan kecelakaan di darat. Ini juga potensial sekali. Jadi hati-hati. Oke, lewat intuisi angkanya di sini ada hitungan 28052024. Ada musibah yang disebabkan oleh air ya, yang menelan banyaknya korban jiwa. Inilah kenapa saya tertarik membahas ini. Makanya tadi ketika dihitung dari depan kita melihat ada intuisi tsunami. Karena ada potensial musibah yang berhubungan dengan gempa. Diawalinya dari gempa, kemudian memicu musibah air dan menelan banyak korban. Ini salah satu hal yang harus dijadikan kehati-hatian dari hitungan angkanya. Dan jeleknya intuisinya akan ngajak tanggal-tanggal berikutnya 29, 30, 31, 1, 2, 3. Pure semuanya diajak.
hitungannya akan terputus ketika harusnya ya 16, 19, 20 ke bawah, dan gempa akan semakin sering terjadi. Elemen tanah akan semakin sering terjadi. Yes, kalau intuisi untuk Aceh sendiri justru membesar, intuisi untuk yang lain ini ada kemungkinan akan mengecil ya. 5 sekian, 5 ke bawah atau 5 ke atas. Mentok di 6. Ini dari untuk yang di luar. Tapi sekali lagi kalau terjadi di laut mungkin masih aman-aman aja dengan skala dalam. Tapi kalau yang dangkal, wah ini juga akan dampaknya akan bahaya juga ini ya. Hitungannya sih mengarah ke situ. Jadi tetap hati-hati. Kemudian elemen angin juga ada ya teman-teman, hati-hati. Hari ini juga Trondol mengingatkan bahwa gelombang tinggi atau angin kencang ini juga potensial terjadi di darat, bukan hanya di laut. Untuk wilayah Jabodetabek khususnya, Trondol sudah mengingatkan itu. Juga teman-teman yang mungkin berada di wilayah yang dekat dengan laut, ketika angin kencang hati-hati ya. Takutnya juga kalian lagi nongkrong di tempat yang anginnya kencang, pas hujan angin kencang, kemudian juga bisa memicu ada bangunan yang roboh atau bangunan ya. Kemudian di sini saya melihat elemen air teman-teman, kadar hujan juga masih perlu diwaspadai. Masih ada elemen air juga, jadi nggak macam-macam untuk apa ya? Oke, air sudah habis, kembali ke kering dan lain sebagainya. Tidak untuk wilayah Sumatera. Ya, sekali lagi tidak untuk wilayah Sumatera. Sepertinya air masih salah satu jadi dominan. Salah satu hal yang menjadi dominan musibah. Jadi hati-hati, hitungannya di sini masih ada elemen tanah yang akan bergejolak. Paling kuat ini adalah elemen tanah, kemudian yang kedua adalah elemen angin, yang terakhir ada tambahan dari air. Nah sayangnya ini ada beberapa clue yang mengarahnya juga ke sesuatu yang besar. Nah kita lihat dari tanggal 28 ini ada intuisi mengarah ke korban yang banyak disebabkan oleh air dan juga gempa. Ya, gempa dulu, kemudian air, kemudian ada musibah besar. Kemudian korbannya banyak di balik tanggal 28. Nah, kalau dari tanggal jamnya, dari jam 19. Gempa besar. Elemen tanah ngamuk secara besar-besaran. Aku nggak tahu ya sebenarnya ada apa dengan elemen tanah kita, tapi bulan Mei ini masih berhubungan dengan angin, air, dan juga elemen tanah. Kalau bulan Juni ini pure semuanya berhubungan dengan elemen tanah. Wallahu alam, tapi itu hitungannya memang mengarah ke situ. Jadi kayak semacam apa ya, simbolnya ini kayak alam yang berelemen tanah ini kayak lagi dikasih kesempatan buat balas dendam aja gitu. Rasanya itu kayak aku mengarahnya ke situ. Tujuan pandanganku tuh selalu beralih, seakan-akan tuh aku dibuat untuk fokus ke elemen tanah tadi yang menjadi kegaduhan. Ini juga salah satu hal yang muncul di balik angka-angka yang saya baca, baik dari magnitudonya, dari jamnya sampai tanggal terjadinya. Hati-hati juga satu elemen lagi yang harus kalian waspadai, yaitu adalah elemen terjadi di elemen tanah dengan besi. Berarti kecelakaan di darat. Entah ini beruntun, entah dengan skala besar, tapi sepertinya dari angka 28 ini ada korban yang cukup banyak. Harus diwaspadai teman-teman, pasti akan banyak study tour lagi habis kelulusan, kemudian banyak liburan nasional, orang-orang akan banyak yang mungkin ziarah dan lain sebagainya. Jadi aku kasih saran untuk satu yang paling utama, minta perlindungan Tuhan. Yang kedua, gunakan armada bus yang betul-betul sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jadi harus dilakukan pengecekan secara maksimal, kemudian menggunakan jasa supir yang memang bisa bergantian supaya tidak diforsir satu supir saja. Jadi, satu, minta perlindungan Tuhan. Yang kedua, lebih mengecek lagi apa fasilitas yang akan digunakan. Jangan kekecoh juga dengan orang-orang yang oknum yang memanfaatkan harganya murah, ternyata bisnya tidak sesuai, akhirnya memicu. Nah, hal seperti ini di musim liburan juga saya sangat melihat ada potensi kecelakaan di darat dengan korban yang cukup banyak. Ini hal yang saya baca teman-teman. Hati-hati ya. Elemen tanah ini juga merupakan salah satu hal yang lumayan membuat saya berpikir panjang untuk pulang ke Lampung, jujur. Karena memang Sumatera ini kayaknya sedang dalam tanda kutip khusus gitu loh. Kayak sedang ada tanda khusus di Sumatera ya. Mungkin ada, Sumatera itu kan ada Lampung ya, Provinsi Sumatera Selatan, ada Padang, Jambi,
ada Sumatera Barat provinsinya, kemudian juga ada Jambi, ya ada Bengkulu. Ya, mungkin ada titik-titik yang sedang dalam kondisi kurang pas, sedang kurang baik. Apa Aceh yang disebut sebagai Serambi Aceh, negeri yang Islam sekali, mengakomodir hukum Islam yang luar biasa. Mungkin ada yang salah dengan Aceh, walau alam. Semoga kita sama-sama bisa memperbaiki segala sesuatunya ya. Hasil membaca intuisi hanya sekedar membaca intuisi, belum tentu benar. Jadi teman-teman tidak harus percaya dengan yang saya sampaikan, oke? Suka ditonton, tidak suka silahkan di-skip. Terima kasih banyak. Kalau saya ada salah-salah perkataan, saya minta maaf. Kalau mungkin kata-katanya terkesan menggurui atau keminter, Mas tulus minta maaf. Nggak ada tujuan itu, oke? Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini buat teman-teman yang nonton ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat bersama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi surat rezekinya semoga lancar lagi rezekinya. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga hutangnya tang lunas. Amin ya Allah. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya awet, kerjaannya awet, cepat naik jabatan. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen naik haji, pengen umroh, pokoknya hajat-hajat baik jenengan Mas tulus doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Yang jualan semoga laris manis, yang usaha semoga lancar, yang jual aset Mas tulus doakan semoga cepat terjual. Amin. Teman-teman yang nonton video ini juga Mas tulus, semoga salah satu orang di antara kita semua yang nonton video ini juga Mas tulus termasuk orang yang beruntung yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pun terima kasih banyak. Sebelum pada pindah channel atau nonton video yang lain, jangan lupa di like dulu baru pada kabur ya. Oke, terima kasih Mas Tulus pamit mundur. Nggak tahu sore atau malam hari tayangnya ya. Mas Tulus akan siapkan untuk hari ini tanggal 29 Mei 2024. Jangan lupa besok kita jam 10.30 ada Q&A. Siapkan pertanyaan kalian, tulis di postingan Mas Tulus mau di Instagram ataupun nanti Mas Tulus post di YouTube ya. Oke? Terima kasih banyak Mas Tulus pamit undur ya orang baik, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Like-nya jangan lupa, jangan skip iklan yang pendek. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih di bawah video ya. Terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik, sehat semuanya ya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.